Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Kita awali perayaan Ekaristi dengan nyanyian pembukaan dari Puji Syukur nomor 320. Awalilah korbanmu pada Tuhan, siapkanlah hatimu, curahkanlah hati nurani kita, bersatukanlah dengannya. Mohon kuat dalam percaya, besarkan pengharapanmu. Mohon karunia dan rahmat Tuhan, agar cinta Tuhan teman. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama rohmu. Selamat sore Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, dimanapun Anda mengikuti perayaan Ekaristi kita pada sore hari ini. Dalam perayaan kita hari ini, kita mau bersyukur untuk ulang tahun dari saudara-saudari kita. Nanti kita akan bacakan, doakan, dan juga syukur atas kesembuhan, serta memohon doa untuk arwah-arwah saudara-saudari yang telah dipanggil Tuhan. Kita akan mendengarkan sabda Tuhan yang akan mengantar kita kepada permenungan hidup, bahwa dalam tantangan dan dalam pergulatan hidup kita seharusnya tetap menyandarkan iman kita, menyandarkan pengharapan kita kepada penyelenggaraan Tuhan. Mari sebelum kita merenungkan sabda Tuhan dan sebelum kita menerima Kristus dalam komuni kudus ini, kita menyiapkan hati kita, kita mohon pengampunan atas segala kelalaian dan dosa kita kepada Tuhan yang Maha Rahim. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Bapa. Semoga Allah Bapa yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, Engkaulah penyelenggara segala sesuatu yang hidup. Perkenankanlah kami mengimani Engkau, Allah kami yang selalu menepati janji-Mu dengan setia, dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Amin.
Bacaan dari kitab Tobit. Pada waktu itu Tobit bersedih hati, mengeluh dan menangis. Dengan keluh kesah ia berdoa begini, Engkau adil ya Tuhan, dan adillah semua perbuatanmu. Segala tindakanmu penuh belas kasih dan kebenaran. Engkaulah hakim atas dunia semesta. Oleh sebab itu, ya Tuhan, ingatlah akan daku, pandanglah aku, janganlah aku kau hukum, sekedar segala dosa dan kehilafanku, atau setimpal dengan dosa nenek moyangku. Aku telah berdoa di hadapanmu dan melanggar segala perintahmu, maka kami kau serahkan untuk dirampasi, ditawan dan dibunuh. Kami kau jadikan sindiran dan tertawaan, orang ternista di tengah sekalian bangsa, dan di mana kami kau cerai-beraikan. Memang tepatlah hukumanmu, jika kini aku kau perlakukan sekedar segala dosaku, karena kami tidak memenuhi perintah-perintahmu dan tidak hidup baik di hadapanmu. Kini berbuatlah kepadaku sekehendakmu, sudilah mencabut nyawaku, sehingga lenyaplah aku dari muka bumi dan kembali menjadi debu. Sebab mati lebih baik berguna bagiku daripada hidup, karena aku harus mengalami nista dan fitnah, dan sangat sedih rasa hatiku. Ya Tuhan, biarlah aku lepas dari susah ini, biarlah aku lenyap menuju tempat abadi. Janganlah wajah-Mu kau palingkan daripadaku, ya Tuhan. Lebih bergunalah mati saja daripada melihat banyak susah dalam hidupku. Sebab kalau mati, tak dapat lagi aku mendengar nista. Pada hari yang sama, terjadilah bahwa Sarah putri Raguel di kota Ekbatana dan negeri Media mendengar dirinya dihina oleh seorang pelayan perempuan ayahnya. Adapun Sarah itu sudah diperistrikan kepada 7 pria, tetapi mereka semua dibunuh oleh Asmodeus, setan jahat, sebelum Sarah bersatu dengan mereka, sebagaimana layaknya seorang istri. Kata pelayan itu kepada Sarah, engkau sendirilah yang membunuh para suamimu. Engkau sudah diperistrikan kepada 7 orang, tetapi tidak ada seorang pun yang kau nikmati. Masakan kami kau cambuki karena mereka mati? Baiklah, engkau menyusul mereka saja, supaya kami tidak pernah melihat seorang putra atau putri dari engkau. Maka pada hari itu juga Sarah sangat sedih hati, lalu menangis terseduh-seduh. Kemudian ia naik ke bilik atas kepunyaan ayahnya dengan maksud menggantung diri, tetapi berpikirlah ia di dalam hati, kiranya ayahku nanti dinistakan karena hal itu, dan orang akan berkata kepadanya, Bapa hanya punya 1 putri kesayangan. Celakalah Bapa, ia telah menggantung diri. Niscaya karena sedihnya, ayahku yang lanjut umur itu akan mati. Lebih baik aku tidak menggantung diri, melainkan berdoa kepada Tuhan, supaya aku mati saja,
sehingga tak usah mendengar lagi nista selama hidupku. Segera Sarah menadahkan tangannya lalu berdoa, katanya, "Terpujilah Engkau ya Allah penyayang, aku mengarahkan mataku kepadamu. Semoga aku dilenyapkan saja dari muka bumi, sebab aku tidak mau lagi mendengar nista." Pada saat itu juga kedua orang tersebut, yaitu Tobit dan Sarah, dikabulkan permohonannya di hadapan kemuliaan Allah. Allah mengutus Rafael untuk menyembuhkan kedua-duanya, yaitu dengan menghapus bintik-bintik putih dari mata Tobit, sehingga ia dapat melihat cahaya Allah dengan matanya sendiri, dan dengan memberikan Sarah putri Raguel kepada Tobia, putra Tobit, sebagai istri, dan dengan melepaskan dari Asmodeus setan jahat itu. Memang Tobia lebih berhak memperoleh Sarah daripada semua orang lain yang ingin memperistrikan dia. Pada saat yang sama, Tobit kembali dari pelataran masuk ke rumahnya, dan Sarah putri Raguel turun dari bilik atas itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refren, "Kepadamu ya Tuhan kuarahkan jiwaku." Kepadamu ya Tuhan kuarahkan jiwaku. Anakku, kepadamu aku percaya, janganlah kiranya aku mendapat malu. Janganlah musuh-musuhku beria-ria atas diriku. Refren, Kepadamu ya Tuhan kuarahkan jiwaku. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan. Tunjukkanlah lorong-lorongmu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu, dan ajarilah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan daku. Refren, Kepadamu ya Tuhan kuarahkan jiwaku. Ingatlah segala rahmat dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setiamu, oleh karena kebaikanmu ya Tuhan. Refren, Kepadamu ya Tuhan kuarahkan jiwaku. Tuhan itu baik dan benar, sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang bersahaja. Refren, Kepadamu ya Tuhan kuarahkan jiwaku. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Akulah kebangkitan dan kehidupan. Barang siapa percaya kepadaku, dia takkan mati. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Pewartaan Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan.
Pada suatu hari datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan. Mereka bertanya kepada Yesus, "Guru, Musa menulis perintah ini untuk kita. Jika seseorang mempunyai saudara laki-laki mati dengan meninggalkan seorang istri tetapi tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya. Ada 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang wanita lalu mati tanpa meninggalkan keturunan. Maka yang kedua mengawini dia, tetapi juga mati. Sebab ketujuh-tujuhnya telah beristrikan dia." Jawab Yesus kepada mereka, "Kalian sesat, justru karena kalian tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Sebab di masa kebangkitan orang mati, orang tidak kawin atau dikawinkan. Mereka hidup seperti malaikat di surga. Mengenai kebangkitan orang mati, tidakkah kalian baca dalam kitab Musa, yaitu dalam cerita tentang semak berduri, bahwa Allah bersabda kepada Musa, 'Akulah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub.' Allah bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Kamu benar-benar sesat." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat sore kembali Bapak Ibu. Dalam bacaan pertama tadi yang panjang sekali, jelas sekali menunjukkan atau mengisahkan atau menggambarkan pergulatan hidup manusia. Seringkali kita dengar berita tragis, kita dengar orang bunuh diri. Dalam bacaan tadi, Tobit yang mengalami begitu penderitaan malah berdoa supaya dicabut nyawanya, supaya mati saja. Kemudian si Sarah juga berpikir, aduh lebih baik bunuh diri. Dia sudah mencoba untuk bunuh diri, untung masih punya nalar. Kalau saya bunuh diri, saya mati, tetapi orang tua saya, keluarga saya, kasihan. Kisah yang menunjukkan benar-benar perjuangan hidup manusia. Putus asa, bahkan mencoba bekerja sama dengan Tuhan, mengajak Tuhan membunuh dia. Bayangkan, kalau kita putus asa, kita meminta Tuhan membunuh saya supaya saya hilang penderitaan. Seringkali, dan bukan cuma kisah seperti ini, ada dalam kisah hidup manusia dan mungkin dekat dengan kita. Kita seringkali juga, aduh seandainya mati saja saya sudah bebas dari penderitaan. Tapi apa yang terjadi, kita lihat ternyata dalam keluh kesah itu adalah ungkapan doa yang nyata dari Tobit. Dalam perjalanan, dalam masa tuanya ketika istrinya meninggal, ia begitu sedih. Tetapi justru karena kesedihan itu dia mendapat celaka, mendapat buta oleh kotoran binatang, burung. Tetapi
disitulah kita melihat bahwa dalam perjalanan iman kita itu ada saatnya kita benar-benar masuk atau jatuh ke dalam titik yang terendah. Tetapi Tobit mengingat Tuhan. Tobit berdoa, menyampaikan keluh kesahnya kepada Tuhan. Dan kita dalam perjalanan itu, ia menemukan keadilan Tuhan dengan kehadiran malaikat Rafael yang mendampingi mereka, Sarah yang juga dalam penderitaannya bertemu dan akhirnya mendapatkan kuasa Tuhan bersama dengan Tobia. Apa yang kita bisa petik dari kisah ini? Tadi kita mendengarkan ada kata yang begitu indah yang kita bisa lihat. Tobit ketika ia mendapatkan penyembuhan Tuhan, ia melihat cahaya Allah dengan matanya sendiri. Apa artinya ini? Bisakah kita katakan bahwa ketika ia menerima wahyu Allah, ketika ia menerima apa yang terjadi dengan dirinya, ia melihat cahaya Allah. Dalam arti kehidupan kita, ketika kita menerima dan melihat perjalanan hidup kita itu dalam kacamata kehadiran Allah, maka kita bisa melihat cahaya Allah yang menerangi perjalanan hidup kita. Kalau kita berontak ya pasti sulit, tetapi ketika kita mampu menemukan makna, arti dari perjuangan hidup kita, maka kita pun akan bisa seperti Tobit, melihat cahaya Allah, mendapatkan pencerahan, mendapatkan pemahaman baru tentang perjuangan hidup kita. Itu artinya melihat cahaya Allah. Indah sekali apa yang kita bisa petik dari bacaan pertama tadi. Banyak hal, tapi satu yang ingin saya highlight, yang saya mau tekankan, bagaimana supaya dalam perjalanan iman kita, kita mampu juga melihat, menemukan arti dengan yang membawa kita menjadi manusia beriman dewasa. Kemudian dalam bacaan Injil sangat jelas orang Saduki, ada dua oponen atau lawan yang selalu bertentangan dengan Yesus dalam kisah perjanjian, dalam kehidupan Yesus. Yang pertama orang Farisi. Orang Farisi ini meskipun sering berargumen dengan Yesus, tetapi percaya akan kebangkitan. Orang Saduki tidak percaya dengan kebangkitan. Hidup baik cukup dan setelah meninggal selesai. Nah, untuk membuat Yesus malu dengan pemahamannya tentang kebangkitan, mereka membawa kasus yang terjadi dalam bacaan pertama tadi. Kasus 7 orang menikahi seorang putri yang bernama Sarah dalam bacaan pertama, ketujuhnya mati. Apa yang Yesus katakan? Kalian sesat. Orang Saduki sesat. Artinya orang yang tidak percaya akan kebangkitan adalah kepercayaan yang sesat. Kehidupan nyata sesudah kematian itu diungkapkan oleh Yesus, dan kita lihat bahwa jaminan kehidupan sesudah kebangkitan adalah bahwa Allah itu adalah Allah yang hidup, bukan Allah orang mati. Ngapain percaya sama Allah yang mati? Allah yang hidup. Sehingga ketika kita mati, kita akan masuk dalam kehidupan Allah. Dan itu yang dinampakkan oleh Yesus dalam kebangkitannya, bahwa sesudah kematian yang kita alami adalah kehidupan kemuliaan. Jiwa, badan kita menjadi badan yang mulia, digambarkan seperti malaikat. Artinya kita hidup dalam kebahagiaan sejati. Sehingga apa yang terjadi, apa yang dibutuhkan seperti yang kita butuhkan di dunia ini tidak lagi akan sama dengan kehidupan mulia, karena kita hidup dalam kemuliaan Allah. So, apa yang kita rasakan sekarang, apa yang kita butuhkan untuk membuat kita bahagia dalam dunia ini, tidak lagi dibutuhkan dalam kehidupan kemuliaan, termasuk hidup
kawin dan dikawinkan. Lalu apa pelajaran iman kita hari ini? Yang tentu saja kita ditegaskan oleh bacaan Injil bahwa apa yang kita percayai tentang kebangkitan adalah kepercayaan yang tidak bisa disangkal. Kenapa? Karena Allah itu adalah Allah yang hidup, sumber hidup bahkan. Jadi dengan demikian Injil ini menegaskan bahwa iman kita itu iman yang benar. Berbahagialah kita karena kita mengikuti iman yang benar. Dan dengan demikian kita akan semakin menjadi umat Allah yang setia, yang bahagia. Kita berdoa semoga iman kita semakin bertumbuh kokoh, dan kita dalam perjalanan iman kita semakin mampu menemukan arti hidup kita ini. Amin. Puji syukur nomor 378. Ya Tuhan Allahku, satukan diriku di dalam persembahan roti dan anggur ini, kita membawa doa syukur kita atas ulang tahun Yohanes Lai yang hari ini merayakan ulang tahunnya, dan juga syukur dan mohon pendampingan Allah atas kesembuhan yang dialami Bapak Yohanes di masa ulang tahunnya ini. Berbahagia oleh rahmat kesembuhan yang ia terima, dan juga bersyukur untuk kesembuhan dari saudari Amabilis Lai. Dan sekaligus kita mohon berkat Tuhan, pendampingan Tuhan agar ia atau mereka tetap dalam masa pemulihan ini dikuatkan oleh karya kekuatan Allah melalui Roh Kristus. Juga dalam Ekaristi ini kita berdoa untuk arwah Sony Liwang Asang yang meninggal 1 tahun yang lalu, dan arwah Patrick Priyono Poniran yang dipanggil Tuhan 2 tahun yang lalu. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahan kita ini,
doa-doa kita diterima oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah Bapa, sumber kehidupan, berkatilah persembahan kami ini, agar menjadi rezeki bagi kami yang lapar dan haus akan Dikau. Dan terimalah syukur kami atas ulang tahun dari saudara kami, Johannes Lai, dan juga syukur kami atas rahmat kesembuhan yang telah Kau berikan kepadanya, Johannes Lai dan saudari Amabilis Lai. Dan semoga dengan doa-doa kami Engkau senantiasa mendampingi mereka selalu dalam masa pemulihan ini, sehingga mereka tetap setia dan kuat mengikuti perjuangan hidup ini dengan penuh setia. Dan terimalah juga arwah-arwah saudara kami yang kami persembahkan dan Kau doakan hari ini, Sony Liwang Asang dan Patrick Priyono Poniran. Semua itu kami bawa dalam nama Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Wafatnya kami kenangkan dengan cinta bakti, kebangkitannya kami yakini dengan iman sejati, kedatangannya kembali kami rindukan dengan harapan pasti. Maka kami memuji keagunganmu bersama para kudus dan semua malaikat yang tak henti-hentinya berseru. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Agunglah misteri iman kita. Tuhan
Engkau sudah wafat. Tuhan, sekarang Kau hidup. Engkau Sang Juru Selamat. Datanglah ya Yesus Tuhan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami, Fransiskus, dan Uskup Agung kami, John Likuada, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, khususnya untuk arwah saudara kami yang kami doakan hari ini, Sony Liwang dan Patrick Priyono Poniran. Terimalah mereka semua dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria, Perawan dan Bunda Allah, bersama Santo Yosef, bersama para rasul, dan semua orang kudus dari masa ke masa, yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, datanglah kerajaan-Mu di seluruh muka bumi. Bukalah hati setiap orang yang supaya percaya kepadamu, dan dengan demikian menjadi warga kerajaan-Mu yang abadi. Semoga kami pun giat mewujudkan kerajaan-Mu di tengah masyarakat, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Dan semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama rohmu. Salam damai. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus bersabda, "Datanglah kepadaku kalian semua yang telah memikul beban berat, maka aku akan memberikan rasa lega kepadamu. Beban dosa kita pun akan Ia hapus." Maka berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan Tuhan.
Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus membawa kehidupan kekal bagi kita semua yang menyambutnya. Amin. Amin. Puji syukur nomor 420. Allah itu bukanlah Allah orang-orang mati, melainkan Allah orang hidup. Marilah berdoa. Ya Allah, Bapa Maha Pengasih, kami bersyukur karena Engkau telah berkenan memberikan tanda kesetiaan-Mu
melalui tubuh dan darah putramu, tuntunlah kami agar selalu setia melaksanakan sabdamu dalam peziarahan menuju kehidupan abadi, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Untuk semua yang telah kita janjikan doa dalam intensi kita ini, mereka yang telah ada dalam keluarga kita, intensi kita masing-masing, kita persembahkan 3 kali Salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Tuhan sertamu, Dan sertamu juga. dan semoga kita sekalian selalu dibimbing, dinaungi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Kita pergi, kita diutus. Amin. Nyanyian penutup puji syukur nomor 653.